Salam, bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersekutu kembali. Kita akan memulaikan ibadah kita dan saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Dimulai. Amin. Bapa mengenal setiap hidup kita. Bahkan setiap cerita kita, Ia lebih tahu. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian sampai akhir hidupku. Mari kita bersama-sama mengatakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Pertolongan kita pada pagi ini datang di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semuanya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia.
manusia, hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Hormat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah dan diagungkan oleh seluruh bumi. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang senantiasa sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur seminggu lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Engkau telah memberkati setiap usaha, pekerjaan, studi kami, dan bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Tiada balasan dari kami selain kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Engkau telah menyertai, memimpin jemaat-Mu hingga sampai di rumah-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan melawat kami, kami merasakan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa dalam ibadah kami ini. Berkati juga jemaat-Mu yang masih belum sempat hadir di tempat ini. Jika mereka dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan jemaat-Mu hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Biarlah kami bersama-sama Bapa merasakan bersekutu di hadapan-Mu. Urapilah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah kami bersama-sama boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kiranya Bapa yang memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa, biarlah pikiran kami, hati kami tertuju hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dia kota benteng kita, Dia adalah batu yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun badai menerpa hidup kita, tetapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Kau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku,
tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian dengan sayap-Mu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga seminggu berlalu Tuhan kami boleh lalui, dan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan secara utuh, supaya kami tidak terjebak dalam pengertian yang salah ya Bapa. Terima kasih, ini jam pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Dan kita lanjutkan di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4. Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kalau kita sudah menemukannya, biar saya bacakan kepada kita semua. Di bawah perikop, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya,
bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya Tuhan lari ke sana. Kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kita baca satu ayat lagi dari kitab Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Biar saya bacakan kepada kita semua. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada kita hari ini yaitu lari selamatkan nyawamu. Di dalam warta gereja ditulis di situ hari, sedangkan yang sebenarnya adalah lari selamatkan nyawamu. Ada sedikit kesalahan pengetikan Bapak Ibu. Dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan suatu mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang biasanya Tuhan mengadakan mujizat yaitu orang mati dihidupkan kembali. Tetapi dalam perikop ini, orang hidup dimatikan oleh Allah. Kalau sudah terjadi demikian, kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena kuasa ada dalam tangannya. Dia berhak melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kehendaknya. Sebelum Allah memusnahkan kota Sodom dan Gomora, dalam perikop yang kita baca, Tuhan memberikan perintah kepada Lot dan keluarganya. Apa perintah yang diberikan oleh Lot kepada keluarga? Apa perintah yang diberikan Tuhan kepada Lot dan keluarganya? Itu di ayat 12 di situ dikatakan, bawalah keluar kaummu dari tempat ini. Di ayat 17 dikatakan, larilah selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Itulah perintah yang diberikan kepada Lot dan keluarganya. Bawalah keluar kaummu dari tempat ini, larilah selamatkan nyawamu, dan jangan menoleh ke belakang. Bagaimana respon Lot dan keluarganya ketika mereka mendengar perintah itu? Mari kita bersama-sama melihatnya. Yang pertama, respon kedua calon menantu Lot. Kedua calon menantu Lot ketika mendengar perintah itu, mereka tidak percaya. Bahkan mereka menganggap itu adalah sebuah lelucon dan candaan. Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Karena mereka tidak percaya dan karena mereka menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Akhirnya mereka mati binasa. Mereka mati binasa bersama-sama dengan penduduk Sodom dan Gomora.
Bapak Ibu, ini peringatan dalam hidup kita. Jangan pernah sekali kita menganggap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di belakang mimbar ini sebagai suatu candaan atau gurauan. Apalagi jikalau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan adalah teman dekat kita atau saudara kita. Jangan pernah sekali kita meremehkannya, karena kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kedua calon menantu Lot. Mari kita melihat bagaimana respon istri Lot ketika mendengar berita itu. Ketika mendengar berita itu, istri Lot percaya, memang percaya, dia percaya. Tetapi hatinya masih terpikat dengan kemewahan dan kenikmatan yang ada di kota Sodom dan Gomora. Sehingga ketika ia meninggalkan kota Sodom dan Gomora, di pertengahan jalan ia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Ia menjadi tiang garam. Bapak Ibu, kita orang percaya yang mengikut Tuhan, yang mengambil komitmen bertobat dan meninggalkan segala kemewahan dunia dan mengikut Tuhan, jangan pernah sekali kita menoleh ke belakang. Jangan kita meninggalkan Tuhan kita demi mendapatkan sesuatu. Jangan kita menukar Tuhan kita demi sesuatu hal yang berharga menurut pandangan dunia. Jangan kita meninggalkan Tuhan kita demi untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan yang bagus. Lebih baik kita kehilangan sesuatu hal yang berharga menurut pandangan dunia daripada kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Istri Lot mati karena hatinya masih terpikat dengan kemewahan dan kenikmatan yang ada di kota Sodom dan Gomora. Dan pada akhirnya ia mati binasa. Lalu bagaimana dengan respon Lot dan kedua anak perempuannya? Respon Lot dan kedua anak perempuannya ketika mendengar berita itu, mereka percaya, taat, dan melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora dan tidak sekali-sekali menoleh ke belakang. Dan pada akhirnya mereka selamat. Itulah anugerah yang Tuhan berikan dalam Lot dan keluarganya. Tuhan memberikan belas kasihannya kepada Lot dan keluarganya. Setelah Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora, barulah Allah melakukan rencananya atas Sodom dan Gomora, yaitu memusnahkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari peristiwa Sodom dan Gomora, kita belajar dan kita merenungkan 3 pertanyaan penting. Yaitu yang pertama, mengapa Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Yang kedua, apa kejahatan atau dosa Sodom dan Gomora sehingga Tuhan memusnahkan mereka? Dan yang ketiga, apa pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa itu? Mari kita akan bersama-sama membahasnya pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora adalah 2 tempat yang sangat terkenal di dalam Alkitab Bapak Ibu. Dan Sodom adalah tempat yang dahulu dipilih oleh Lot, keponakan Abraham, untuk menjadi tempat tinggalnya. Kalau kita melihat lebih lanjut gambaran tentang Sodom, kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10. Di sana ditulis, Sodom adalah daerah yang subur, daerah yang banyak airnya, bahkan dikatakan seperti taman Tuhan. Dari pernyataan itu dapat kita simpulkan Bapak Ibu, bahwa Sodom ini adalah daerah yang subur, daerah yang banyak airnya, serta daerah yang cukup indah dipandang karena banyak rumput-rumput hijau di sana. Penduduk Sodom dan Gomora tidak kekurangan akan kebutuhan dan makanan karena daerah mereka subur. Tetapi ya Tuhan, satu pertanyaan bagi kita. Mengapa Tuhan memusnahkan kota Sodom yang begitu subur dan banyak airnya? Hanya ada satu jawabannya, yaitu karena dosa. Kejahatan dan dosa penduduk Sodom dan Gomora lah yang membuat Allah murka sehingga ia menunggang-balikkan kota ini dan ia memusnahkan mereka. Penduduk Sodom dan Gomora mungkin kaya akan kekayaan dan makanan, tetapi mereka miskin moral.
Moral mereka telah rusak. Kita dapat mengetahui dari perkataan mereka. Kesukaan mereka melakukan dosa. Bagi mereka melakukan dosa adalah sebuah kenikmatan. Bagi mereka melakukan dosa adalah sesuatu hal yang tidak ditakuti lagi. Dan itulah yang membuat mereka menjadi mati binasa. Allah murka kepada mereka dan Allah membinasakan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu suku yang tinggal di kutub utara. Namanya suku Eskimo. Suku ini mempunyai teknik yang unik dalam berburu serigala untuk santapan hariannya. Cara mereka berburu cukup sederhana Bapak Ibu, yaitu mereka cukup menggunakan pisau yang tajam, dan pisau itu mereka lumuri dengan darah. Dan pisau yang telah dilumuri oleh darah itu dibiarkan membeku. Lalu pisau itu ditempatkan di dataran yang tinggi, di tempat di mana serigala biasanya bermain. Lalu ketika serigala itu datang dan mencium bau darah, kemudian mendekati dan menjilat darah itu dan menikmatinya, secara tidak langsung dan secara tidak sadar, serigala telah terluka karena pisau yang tajam itu telah melukai lidahnya. Dan secara tidak sadar serigala telah menjilat darahnya sendiri. Dan lambat laun serigala itu mati lemas karena kehabisan darah. Bapak Ibu, ini adalah gambaran orang yang hidup di dalam dosa. Sekali kita mencicipi dosa dan menikmatinya, kita akan tenggelam di dalamnya dan kita tidak akan bisa lagi melepaskan diri di dalam dosa itu. Oleh sebab itu jangan pernah kita bermain-main dengan dosa Bapak Ibu. Jangan pernah kita menganggap remeh berbuat dosa. Karena pada akhirnya kita akan mati binasa seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Ada satu kesalahan yang kita anggap sepele Bapak Ibu, yang mungkin bagi kita suatu kesalahan atau kebiasaan bagi kita, yaitu berbohong. Mungkin kita berkata berbohong sekali, ya enggak apa-apa, Tuhan maklumi. Perkataan itu akan tertanam dalam pikiran kita dan menguasai diri kita. Dan lambat laun kita akan menjadi orang yang candu berbohong. Ada pepatah yang mengatakan kepada kita, sekali Anda berkata bohong, maka Anda harus mempersiapkan kebohongan berikutnya. Karena orang yang candu berbohong, dia akan menjadi pembohong besar. Jadi jangan pernah kita membiasakan diri kita untuk berbohong, karena itu adalah dosa. Kembali pada peristiwa Sodom dan Gomora Bapak Ibu. Penduduk Sodom dan Gomora sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan banyak orang yang berkeluh kesah atas perbuatan jahat mereka. Itulah sebabnya Tuhan murka dan membinasakan mereka. Allah memberikan penghukuman atas Sodom dan Gomora bukan untuk menjaga supaya mereka tidak berbuat dosa lagi, tetapi untuk membuktikan bahwa penduduk Sodom dan Gomora telah berbuat dosa. Itulah mengapa Tuhan memusnahkan kota Sodom itu. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apa kejahatan atau dosa yang diperbuat oleh penduduk Sodom dan Gomora? Yaitu yang pertama, dosa perzinahan. Kita dapat melihat di ayat 4 sampai 5, pasal 19 ayat 4 sampai 5. Di situ mereka berkata, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ketika saya mencari apa arti pakai di dalam ayat ini Bapak Ibu, dalam terjemahan KJV King James Version, di situ dikatakan supaya kami mengetahui atau mengenal mereka. Kedengarannya perkataan mereka itu begitu tulus dan manis kita dengar. Tetapi jangan terjebak dengan kata-kata mereka. Kata supaya kami dapat memakai mereka memiliki arti, yaitu supaya mereka dapat berhubungan seks kepada kedua orang laki-laki yang singgah di rumah Lot. Dan ini dibuktikan di dalam terjemahan NIV. Itu katakan supaya kami dapat berhubungan seks dengan mereka. Ini memberitahukan kepada kita bahwa salah satu kebiasaan penduduk Sodom dan Gomora ialah seks bebas. Mereka dapat melakukan seks bebas kepada siapapun sesuai dengan kehendak mereka.
Dan ini diteguhkan dan melalui perkataan Lot di ayat 8. Di situ dikatakan kepada kita, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Lot menawarkan kedua anak perempuannya yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Ini artinya bahwa Lot mengetahui apa yang mereka maksudkan. Maksud mereka yaitu mereka ingin berhubungan seks kepada kedua orang yang singgah di dalam rumah itu. Sekalipun mereka tidak memberitahukannya secara terang-terangan. Penduduk Sodom sudah jatuh ke dalam dosa. Seluruh penduduknya, baik itu dari yang muda sampai yang tua, tidak ada yang tidak jatuh dalam dosa. Semua sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Dari perkataan mereka mengatakan, supaya kami pakai mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak malu-malu mengatakan dosa mereka. Mereka tidak malu-malu berbuat dosa. Meskipun dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang begitu memalukan, tetapi bagi mereka itu bukan hal yang memalukan. Karena sudah menjadi satu kebiasaan bagi mereka. Ini salah satu ciri-ciri orang yang bejat, Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang bejat adalah tidak malu berbuat dosa. Dan contohnya yaitu penduduk Sodom dan Gomora. Begitu menakutkan dan begitu mengerikan jikalau kita berada di antara orang-orang seperti itu. Apa yang kita lakukan? Jikalau Tuhan menempatkan kita di antara orang seperti itu, apakah kita ikut terpengaruh dengan kebiasaan mereka? Atau kita yang mempengaruhi mereka dengan kebiasaan baik kita? Tetapi di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berada di tengah-tengah orang seperti itu, Tuhan mengatakan, larilah, selamatkan nyawamu. Janganlah lambat-lambat. Jauhkanlah mereka supaya kita tidak ikut binasa dengan penduduk itu. Itu tindakan yang kita ambil jikalau kita hidup di antara orang-orang yang bejat seperti itu. Karena mengingat dosa mudah menular dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lebih baik kita meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Apa dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora? Dosa yang kedua yaitu mementingkan diri sendiri dan kecongkakan. Di dalam perikop yang kita baca tidak diberitahukan kepada kita, tetapi dapat kita ketahui di dalam kitab Yehezekiel pasal 16 ayat 49 sampai 50. Situ dikatakan kepada kita, lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dosa penduduk Sodom dan Gomora mementingkan diri sendiri dan kecongkakan. Penduduk ini telah salah mempergunakan berkat Tuhan, Bapak Ibu. Keadaan mereka yang berlimpah makanan dan berlimpah harta membuat mereka menjadi orang yang congkak dan orang yang sombong. Kesombongan membuat mereka jatuh pada gaya hidup hedonisme, gaya hidup mewah yang berfokus mencari kepuasan diri, mencari kesenangan diri. Mereka merasa kurang dan kurang sekalipun mereka memiliki harta yang berlimpah, sekalipun mereka memiliki makanan yang berlimpah, tetapi bagi mereka kurang dan kurang dan kurang, tidak pernah cukup. Mari kita mengoreksi diri kita, Bapak Ibu. Apakah kita memiliki sikap seperti itu? Sekalipun kita memiliki makanan yang cukup, tapi kita terus merasa berkurang, kurang dan kurang. Sekalipun kita memiliki harta yang berlimpah, tapi kita mengatakan kurang Tuhan dan kurang. Ini adalah sifat orang yang serakah dan orang yang tidak pernah merasa bersyukur. Jangan pernah ada sifat itu dalam diri kita, Bapak Ibu. Sekecil apapun berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita syukuri itu di hadapan Tuhan. Sodom dan Gomora selalu merasa kekurangan, sekalipun mereka berkelimpahan. Itulah yang membuat Allah murka kepada mereka. Itulah yang membuat Allah membinasakan kota itu.
Yang ketiga Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apa pelajaran penting yang bisa kita petik melalui peristiwa Sodom dan Gomora ini? Penduduk Sodom dan Gomora mengalami kehancuran akibat mereka memilih hidup di dalam dosa. Peristiwa ini memperingati kita, orang percaya, bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Setiap orang yang memilih untuk hidup di dalam dosa dan berkubang di dalamnya, kita akan menghadapi penghukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan membutakan mata orang-orang yang ingin berbuat jahat, seharusnya ini merupakan peringatan bagi mereka untuk bertobat, mengakui segala dosa mereka di hadapan Tuhan. Tetapi mereka lebih memilih untuk tidak bertobat. Apa yang terjadi? Mereka mati binasa. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, jangan pernah kita mengabaikan peringatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita atas kesalahan yang kita buat. Jikalau Tuhan mengingatkan kita, kita perlu mengambil tindakan, yaitu meninggalkan dosa kita, mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertobat. Karena tanpa pengakuan dosa tidak akan ada pengampunan. Dan tanpa ada pengampunan tidak mungkin ada orang yang diselamatkan. Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kita bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Pelajaran yang ketiga yang kita ketahui yaitu ketika kita berada di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan, yang kita lakukan ialah lari dan meninggalkan orang itu, supaya kita selamat dan tidak ikut binasa bersama-sama dengan orang itu. Pelajaran yang keempat yang kita ketahui melalui pembacaan firman Tuhan ini yaitu melalui karya Allah dalam keluarga Lot, memberitahukan kepada kita bahwa orang benar selalu mendapatkan belas kasihan, perlindungan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Sedangkan orang jahat akan mendapat hukuman. Tuhan melindungi orang benar, Tuhan melindungi umatnya, tetapi membinasakan orang yang berbuat jahat. Bagi orang benar ada jaminan perlindungan dari Tuhan dan keselamatan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Biarlah peristiwa Sodom dan Gomora ini membuat kita menyadari bahwa Tuhan sangat serius dan tidak pernah menunda-nunda untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Sekaligus sebagai peringatan bagi kita, supaya kita yang selama ini hidup di dalam dosa, mari kita meninggalkan dosa itu. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakuinya dan bertobat. Dan sekali kita bertobat, jangan pernah sekali-sekali kita kembali ke belakang. Karena yang terjadi kita akan mati binasa. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi penuntun hidup kita di dalam melalui hari-hari kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Engkau menghukum orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami jikalau kami selama ini hidup dalam kenikmatan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami datang di hadapan Tuhan saat ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami sadar bahwa kami adalah orang yang memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Nanti sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ada kebaktian yang kedua bagi jemaat yang pagi ini tidak dapat mengikuti ibadah. Maka dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Bapak Gembala, Pendeta Hendrawan dan keluarga sedang tidak bersama kita sejak minggu lalu sehubungan dengan adanya acara keluarga di luar kota. Harap jemaat mengetahuinya. Untuk iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani, putri Bapak Yudi, dan gerakan aksi Rp1.000
dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Untuk persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan pekabaran Injil. Seperti kita ketahui bahwa Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari menaungi 5 pos PI dan membutuhkan dukungan kita supaya banyak orang mendengar Injilnya, dan kantong biru untuk persembahan pengabaran Injil. Persembahan pada hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Gebi dan Saudari Valen. Pada yang bertugas, silakan maju ke depan. Petugas kolekte. Baiklah, firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah memelihara kehidupan kami, Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Pujilah Dia.
Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah pimpin kami pada kebaktian hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kau telah mengingatkan pada kami semua untuk kami boleh hidup mengikuti firman Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk memperoleh keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar, dan kami berdoa untuk saudari Amina yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang yang sedang berada di luar kota. Kiranya juga Tuhan akan lindungi, Tuhan berkati, dan Tuhan selamatkan dia untuk dapat kembali pulang ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini. Mereka yang tidak dapat hadir pada saat ini, mungkin karena sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah juga Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya kedamaian, ketentraman boleh terjadi di negara kami Tuhan. Tuhan lindungi Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Biarlah mereka boleh memperoleh hikmat dari Tuhan dan dapat melaksanakan pekerjaan dan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang, kami berpisah satu sama lain. Tolong Bapak, lindungi kami di dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan diri kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Kristus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku
Selamat siang, Tuhan memberkati.